Kembali lagi di Kabar Luar episode 5. Yuk. Ya Mas. Ya Mas. Siapa nih Mas? Iya. Mas. Yuk, silakan. Ayo. Silakan. Ini ada kamera Mas. Semua Tanya ini siapa? Ini Mas, ini siapa sekarang nih? Tejo. Obat masuk angin. Bejo. Tejo Sinaga. Tejo Sinaga. Kalau siang Tejo, Malam? Lalisa. Bunga Meo. Kita makanan kucing. Meo. Iya. Silakan Mas. Kita bakal baca berita nih Mas ya. Hari ini Agak kita buduk nih. Wih. Aku sendiri yang bisa dengar ini. Ini ada ini nih. Tabelnya. Diri sendiri bisa dengar. Saya baru dari ini tadi pertemuan di UGM. UGM. Apa? U. Universitas. G. Hah? G. Gajah. M. Muda. Universitas Gajah Muda. Umurnya? Muda 13 semester. 13 semester. 13 semester. Oke. Ayo silakan. Baca berita. Baca berita hari ini, silakan. Baca berita Pertama. Baca dulu. Aku baca, Bang. Biar aku dulu. Bacalah. Silakan. Aku mau menjaga Berita pertama. Aku gini. Mengaku Yesus, pria ini lari ke kantor polisi karena penduduk hendak menyalibnya. Ini memang ini harus disalib ini Bang kalau yang gini. Yang bikin berita masih Muhaimin. Muhaimin. Ya, aduh Muhaimin, nggak bisa ketahan. Aku tadi mau stay on karakter teman-teman, mau jadi tiba-tiba ngomong Indonesia, gitu. Nggak bisa aku, udah nggak bisa karakter. Orang Kenya. Yesus boleh itu. Yesus. Black Jesus. The Black Jesus. Aduh. Next, Bim, kita Silakan, baca ininya, beritanya. Nairobi Kenya ya. Ya. So, Dikutip dari Nairobi nih, Bang. daerahnya itu Nairobi, kotanya. Seorang pria Kenya yang telah bertahun-tahun mengklaim sebagai Yesus Kristus lari ke kantor polisi di Bungoma untuk membuat pengaduan. Yesus lapor kantor polisi. Polisi. Yesus lapor. Siapa yang lapor? Yesus. Jangan ke sini Pak, ke Tuhan. Iya ke Bapak lah, Allah yang Maha Kuasa. Jangan ke sini lah Pak, katanya. Kita yang logis-logis aja lah, ngurusin manusia susah, kata polisinya. Yesus di BAP. Yuk. Bapak Yesus. Bunda Marianya mana katanya? Mamanya kan udah. Bunda Marianya mana? Lanjut. Dia mengaku hidupnya terancam setelah penduduk setempat hendak menyalibnya pada Jumat Agung. Hari Jumat ini, Jumat Pada Agung. Wih. Pria bernama Elius Simiu. Namanya kayak nama tim bola kan? Iya, Elius Kayak Simiu. nama tim bola dari ini, Ceko. Mengatakan dia sudah mengetahui rencana dia sudah mengetahui oleh penduduk Bungoma County, Notts County nih kayak nama-nama ini kan. Dia merasa akan bijaksana untuk mengambil tindakan proaktif guna melindungi hidupnya. Wajar sih penduduk ini mau nyalip dia, Bang. Kenapa tuh? Tengoklah bentuknya tadi. Ini kayak ini apa? Vinicius Junior. Main di Real Madrid. Ini mah menjadi Iya, ini. kayak mana ya? Banyak sekarang orang-orang masih ngaku-ngaku sebagai Tuhan, gitu. pemuka agama ini. Udahlah, ini udah nggak zaman kita lagi, zamannya lagi bro ngaku gitulah. Udah. Kau nengok orang yang lagi makan, orang yang lagi makan nggak ada gunanya lah jadi apa orang-orang yang ini. Di Indonesia dulu juga banyak kan? Ada ngaku- Lia Eden dulu iya, gitu ngaku itu jadi Tuhan kan. Yang di Kampar apa? Cuma Jeb. Yang Imam Mahdi. lagi trending apa sekarang? Yang lagi trending apa tuh? Walid. Ya Allah. Anjir, Walid nih. Itu. Walid nikah. Dewi sini dulu ya.
Dewi itu istimewa. Walid nah Dewi boleh. Walid Dewinya jalan. Set. Dia tuh kodenya apa? Kodenya ngasih tahu kalau boleh kan? Iya. Kalau dia jalan kan. Terus dia gini. Keren kali kan. Rindu Walid kata orang sekarang. Iya kan? Sekarang di mana-mana orang ngaku bilang rindu Walid. Apalah nih cewek nih gue bilang. Tapi memang kayak gitu, orang tuh banyak memanfaatkan agama untuk jadi jual agama itu. Jual agama. Rupanya jual agama itu, Bang. Uangnya banyak. Jangankan jual agama. Jual motor banyak. Nah, lanjut. Penduduk kota itu seperti dikutip dari Pulse Senin mengatakan bahwa si Minyu akan bangkit pada hari ketiga. Berarti penduduknya juga kocak. Iya. Jadi orang itu Jumat Agung kan Yesus disalib. Kira salib lah dia. Bukan karena dia ini. Dia disalib bukan gara-gara dia ngaku Yesus. Tapi karena orang itu, Jumat Agung kok Yesus kok nggak disalib nih? Dia kok masih ada. Jumat Agung kita salib dia yuk katanya. Nanti di hari ketiga dia hidup lagi gitu kan. Terus si Minyunyi kan kayak yang benar-benar aja lah. sakit loh itu. Lapor polisi dia. Ya ampun si Minyu. Dia nggak yakin. Nggak yakin jadi Yesus. Bapak nanti hidup ke hari ke-3 loh Pak katanya kan. Nah itu cerita-cerita bohong aja tuh. Dia kan gitu saking dia selamat kan. Takut dia. Cerita-cerita dibikin-bikin orang tuh katanya. Nada karena masyarakatnya. Menurut Alkitab, Yesus Kristus bangkit pada hari ketiga. Iya betul. Jadi dia ini Jumat Agung dia disalib, ya kan? Kalau diceritain, kan ada yang baru-baru ini film di Last Supper gitu kan, dia tuh disalibkan pada hari Jumat Agung, bangkit pada hari yang ketiga waktu orang mau ziarah. Kalau zaman dulu kan kuburan orang itu dalam gua dibikin. Jadi pas dibusuk kan guanya digeser dulu apanya, batu geser. Kayak gitu. Jadi di gua nih ada gua dibikin gua nih. Terus cara nutupnya tuh pakai batu gitu ditutup gini. Jadi orang kalau mau apa batu digeser dulu terus orang masuk. Nah pas masuk dia ke dalam ditengok, dengar lagi Yesus. Pas ditengok dia di luar dan nunggu. Gitu, makanya itu cerita asli. Itu cerita asli. Kok ketawa? Demian juga bisa gitu, Bang. Demian juga bisa gitu loh. Iya kan? Dalam kuburan dikubur, tiba-tiba dia ngubur. Iya, tiba-tiba dia. Demian itu Demian Yesus. ngaku. Jangan aku Yesus aja lah Demian itu banyak orang percaya. Karena Eliu Simiyu menyebut dirinya sebagai Yesus. Penduduk setempat mungkin penasaran untuk melihat apakah dia memiliki apa yang diperlukan untuk melewati penyaliban yang menyiksa dan juga bangkit pada hari ketiga. Pembuktian. Berarti pembuktian kayak ini pesulap merah. Iya. Pembuktian. Kalau bisa saya belikan rumah kata masyarakatnya, iya kan? Enggak lah kata banyak. Enggak, aku cuma ngaku-ngaku aja nyok katanya. Elisi Minyu. Udahlah, itu kita perlu ngedukasi masyarakat juga. Janganlah lagi ada yang percaya sama orang-orang yang jualan agama. Dan orang-orang janganlah ngaku nabi, ngaku Tuhan itu enggak masuk akal. Enggak masuk akal, Bang. Itu susah kita terima dengan akal sehat sekarang gitu. Jangankan ngaku Tuhan, ngaku pemimpin aja sekarang udah nggak dipercaya sama masyarakat, apalagi ngaku Tuhan. Kalaupun betul-betul Tuhan itu nanti datang, aku rasa masyarakat masih banyak yang percaya. Turun dia gini kan, datang dia nih. Balik aja lah Pak, kita banyak capek nih Karajo kok. Wah, Din Karajo kok. Balik lah. Banyak udah gitu dah Elisi Minyu udah. Udah lah berita terlalu apa nih mentang-mentang rambutku gondrong dibilang ini. Yesus. Tuh yang nonton ada 17 nih. Dia kan sekarang news anchor kan live di TikTok. Aku live TikTok juga. Selanjutnya tragis. Remaja belajar racik miras di YouTube, pembeli pertama langsung tayang 20 Januari. Penulis Uus Usman, ya ampun. Tim Garut 60 detik. Wis, namanya ini yang apa? Dia belajar di YouTube yang mana ini ya? Racik miras. Oh iya ada. Ada. Ini ada beritanya kan, video kan dia belajar. Aku pernah nengok itu di YouTube tuh kan, dari anggur, Bang. Dari anggur difermentasi untuk di apa kadar alkoholnya di apa kan. Memang jadi. Mungkin dia niru itu. Ini gagal. Iya. Mungkin dia bukan dari anggur, dari salah. Makanya ada bijinya. Ya, ada bijinya. Jadi dia ketelan bijinya. Meninggalnya gara-gara itu, bukan gara-gara overdosis. Awal mula kasus ini bermula ketika pria berinisial AM, Ahmad Manik.
yang dikenal sebagai babon. Mulai meracik miras oplosan dengan resep yang ia pelajari. Oh iya, ada medsos. Iya, medsos. Dia nengok kan di Facebook ada dia lagi main Facebook kan. Bunda-bunda kalau mau viral, kalau mau FYP di Meta, kita harus interaksi bunda, kata dia komen. Saya yang pertama kak, katanya gitu. Nah ya, jadi belajar dari Facebook lah. Kan. Iya. Dia mencampurkan alkohol murni, air mineral, minuman energi untuk menciptakan minuman yang berbahaya. Oh, berbahaya lah. Dia alkohol murni dicampur sama air mineral. Anggaplah air mineral yang merek-merek itulah, campur sek. Minuman energinya kita nggak tahu apa nih. Entah yang Rosso itu kan kita nggak tahu kan. Nggak tahu atau yang biasa supir truk minum. Iya itu. Itu ya. M175. Dia macam-macam. Nggak boleh campur karena kan dia udah ada kadarnya. Iya, kan? udah ada Apalagi kadarnya. alkohol murni ini dia kan sebenarnya untuk medis. Oh, untuk ngobatin luka. Iya. Dikasih minum ke badannya luka. Iya kan? Iya. Parah nih. Miras tersebut dijual dengan harga yang sangat terjangkau berkisar antara 15 hingga 20.000 per botol. Modalnya paling cuma 30.000 nih. Pas tuh dijualnya jadi 15 tambah 20. Anjir enak kali dia nih. Kaya pada tanggal 13 Babon mengadakan pesta miras bersama teman-temannya. Dari 5 orang yang mengkonsumsi miras, 3 diantaranya meninggal dunia secara berurutan pula tuh. Oh ini memang aku pernah dengar berita yang benarnya ya. Itu memang ada bang. Iya, kayak ada. ini hari ini yang masuk rumah Oh, masuk rumah iya, sakit betul, nih. betul. Yang hari ini meninggal, yang ini Oh, iya. berurutan. Ini memang Wang ada lah yo, sih ini. wang lah yo. Enggak. Dan 2 selamat. Dua selamat. Dua selamat. Dia pasti nggak Pada ditawan. 13 Oktober. Oh ini Libra dia. Pada tinggal 13 Oktober. Itu Libra, kerayakannya Libra. Pas dia emang pesta ini pas ini Libra. Pas Libra. Bintang Libra nih. Penyebab konten mereka adalah karena mengonsumsi miras mengandung metanol dengan kadar tinggi yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Iyalah, nggak boleh lah bro. Nih kita tetap ya selalu ada edukasi di akhir ya. Kita nggak kayak news anchor yang sebelum-sebelumnya. Yang cuman ketawa nggak jelas. Siapa sih namanya itu? Ragil itu ya? Pasti kita ada informasi. Jangan mengkonsumsi metanol atau miras di Libra. Iya nggak boleh. Kalau di Nggak boleh juga. Di Libra nggak boleh juga. Berbahaya itu yang metanol karena metanol itu tuh zat yang kalau masuk ke tubuh tuh bisa merusak sel-sel tubuh. Oh, bisa menghancurkan sel-sel tubuh ya? Iya, di dalam. Panas badan kita tuh dibikinnya. Ya, jadi nggak boleh lah. Harapan kita masyarakat, ini kamera di sini ya, kamera sini. Harapan kita masyarakat mending minum minuman berenergi. Kalau aku sih belakangan ini suka minum ini bandrek. Bandrek ya. Bandrek susu boleh, bandrek talua boleh juga. Bandrek talua tapai. Oh, mantap juga tuh. Aku juga sering sekarang. Aku lebih ke ini air tajin tau apa? Apa yang tajin? Air tajin. Air beras. Oh, kalau di orang Batak tuh air beras itu tuh difermentasi lagi jadi tua loh. Jadi tua. Aku yang masak yang sedang mendidih aku ambil. Kasih Oh gitu. gula. Oh itu enak tuh. Enak itu obat. Oh iya. Kata orang banyak ini mengandung meta ini. Mengandung ini meta es. Jadi kalau kita minum itu cair dari memet. Dodol alias dolar akan cair bunda. Banyak interaksi lah kita bunda ya. Ya silakan lanjut beritanya mas. Lanjut beritanya. Nah silakan. Telinga pemuda Banyuwangi putus digigit pemain jaranan kesurupan. ini kesukaanku nih sekarang. Apa namanya? Ini Joko Cilik. Joko Cilik tuh ya. Mulai. Telinga pemuda Banyuwangi putus digigit pemain jalanan kesurupan. Ini kan dia sebenarnya kita nggak tahu lah ya. Sekarang tuh lagi banyak kali meme yang unik-unik loh. Kegiatan masyarakat Indonesia di seluruh kegiatan masyarakat di seluruh Indonesia. Sumatera Utara ada yang ngangkat apa tuh? Pagar. Angkat pagar. Oh iya. Riau apa kemarin ya? Riau sawit. Yang lagi lurus sawit. Jawa Barat apa? Jawa Barat yang joget-joget ini. TikTok. Oh ya, teng. Nah, Jawa Barat tuh. Ya, itu Jawa Barat. Jawa Tengah apa? Jawa Tengah yang ini, cewek yang parade joget-joget.
Oh, apa namanya? Sonorek. Enggak. Enggak, dia parade kampung gitu, tapi kayak jalan pakai baju-baju yang apa serentak semuanya itu di Oh, Jawa itu Tengah Jawa tuh. Tengah ya? Yang Jawa Timur baru yang apa nih? Jawa Timur Yang kok rame. Ini jaranan ada yang son horek. Songhorek Jawa Timur ya? Iya, wah Karaja. Tapi unik-unik lah orang-orang. Ke Mekah juga. Jalan ke Mekah, kawan-kawan Jawa Timur. Kalian tahu nggak Mekah itu naik mobil aja jauh. Kalian, aduh. Ada yang ini Sampai apa? galon. Nih, Mau jalan, pas di tengah itu kakinya bengkak. Ada yang jalan. Dia jalan dari Jawa, udah nyampe di pelabuhan Merak, naik kapal Iya. ke Batam, ya kan? Sampai di Batam, capek balik lagi dia naik kapal ke Jawa. Ya ampun, gue bilang, itulah. Jangan sembarangan gegabah ngasih tahu orang aku mau ke Mekah jalan kaki gitu. Jauh. Aku jangankan ke Mekah jalan kaki disuruh ke Sudirman aja capek, nggak mau aku. Udahlah Pak, masuk akal aja lah kerja. Yang itu Jatim juga banyak ini apa? Yang gus-gus juga banyak itu. Yang ngaku-ngaku ya. Iya, ngaku-ngaku. Yang kecil-kecil itu apa? Joko. Joko Kendil. Joko Kendil. Itu Jawa-Jawa juga kan? Jawa Wih, juga. tapi tapi sih unik orang-orang Jawa di daerah Jawa Dewasa itu unik orang-orangnya. Tapi itu yang pemain jalanan kesurupan itu memang kesurupan atau enggak tuh? Tapi kalau Dia begitu- bisa kayak ayo masuk gini kan. Kayak setan itu. Ini kalau aku berdiri bisa nggak nih? Lah masuk kamera. Diri kan gini. Dia kayak nengok gitu kan. langsung kayak nggak tahu kita Iya, nggak nggak jelas, tahu. tiba-tiba aja gitu Iya, kayak lagi santai gini. Tiba-tiba aja tuh. Pokoknya dia yang pertama itu lepas sendal. lepas sendal. Sendal lepas diambil sama kawan-kawannya kan. Kawan-kawannya kayak nggak ada yang salah aja kayak orang-orang kan panik tuh kan, dia keliling-keliling orang yang kayak pawang ini kayak diam aja gitu, kayak santai aja dia. Dia nunggu waktu masuk juga itu. Iya, dia juga masuk nanti. Ada timingnya. Dia epicnya gitu, dia udah masuk, si yang pertama udah mulai sepi, yang nonton kan orang udah mulai malas kan. Oh, timing aku nih gitu kan. Masuk aku nih gitu kan, langsung dia loncat langsung. Aneh kan. Wih, tapi apa sih bagus-bagus sih ininya. Nah, baca. Nonton jalanan berujung celaka dialami pemuda Banyuwangi ini. Holutfi, 19 tahun. Seorang pemuda asal desa Kecamatan Kabat, Banyuwangi tak menyangka dia dikejar pemain jalanan yang sedang kesurupan, lalu daun telinganya digigit hingga putus. Dikejar. Dikejar. Memang. Sampai rumah nggak ada yang ngejar. Kan jalanan itu nggak mesti mengganggu orang kan? Nggak mesti. Mungkin dia kemasukan ini bang. Hantu yang ini suka gigit-gigit telinga. Oh iya, bisa aja. Sudah aja masuk dulu. Iya, mungkin dia gigit orang yang mungkin yang masuk itu yang suka gigit telinga kan. Iya. Biasanya kan yang lain itu cuman dikasih. Ya ada lagi yang ini pemain jalanan itu, baru-baru aku tengok, dia makan sate. Makan sate. Dia lagi kemasukan. Terus orang bawa dia ke tukang sate, dimakani satenya. Yang jualan tuh bingung, Siapa yang nagih ke siapa? Saya non bayar kok katanya. Sate Padang. Sate Padang. Iya, saya non bayar kok katanya. Itu memang lapar ya. Dan kalau udah kayak gitu kan kita bingung kan? Iya, bingung. Contoh lah aku yang jualan sate nih, dia kayak gitu. Aku pasti, nggak mungkin ku biarin. Kalau aku marahin nanti dia jadinya ketahuan lagi. Payah. Wih, banyak itu bang yang ketahuan ini dia lagi kesurupan ini. Tahu aku, kawannya. Kayak gini ketawa dia. Hilang kesurupannya. Kawan lah. Iya, kawannya tuh lagi nengok kan. Weh, wah angko katanya. Balik lah. Dia langsung, nggak lama cek kok balik. Jadi sebenarnya beneran atau bohongan tuh? Ada sampai tahu putus. Tapi kalau sampai putus gini udah pernah. Atau Mungkin dia dendam, ada dendam. Iya, dia nggak suka mungkin. Iya. Dia nggak suka. Supaya nggak salah ya. Iya, ada yang jalanan ini nggak suka sama Holutfi nih. Iya. Holutfi ini namanya nama kau kayak Lutfi bajak laut katanya kan. Jadi aku masukin aja lah. Dia kalau dia pakai modus itu, pakai modus kemasukan jalanan, dia nggak salah lah. Iyalah. Saya nggak tahu Pak katanya. saya nggak tahu. Saya nggak sadar katanya. Jadi ini putus giginya, ya nggak tahu yang masuk siapa tadi. Katanya. Marahin yang masuk katanya. Marahin yang masuk katanya. Saya dikejar masalahnya. Iya. Holutfi ini pun kan kayaknya nggak pernah kepikiran hidupnya bakalan kehilangan kuping gara-gara digigit orang kan. Kayaknya dia mau nonton jalanan itu kayaknya mau nonton orang kesurupan gitu. Mau nonton acara-acara kan. Diajak kawan-kawan. Kan orang daerah-daerah Jawa kan suka tuh nonton Iya, itu. suka. Hiburannya itu. Iya. Kalau di kita tuh kayaknya hiburan di kita tuh hiburan-hiburan lokalnya apa sih di Riau ini?
konser. Saking nggak adanya konser hiburan lokal. Moles KA. Oh iya. Iya, sekarang kopi shop. Ya ampun, kita krisis budaya kita nih. Kita bikin. Oh, sekarang udah ada lomba lari. Lomba lari di daerah Oh iya. orang-orang lari tuh. Itu Bulan puasa. iya udah mau jadi budaya tuh. Peristiwa itu terjadi dalam pertunjukan jalanan di Kelurahan Mojo Panggung, Giri, Banyuwangi. Minggu, saat itu pemuda yang harus saya Lutfi tengah menonton pertunjukan jalanan sama teman-temannya. Minggu sore jam 4:30, korban yang sedang menonton pertunjukan jalanan oleh paguyuban Jalanan Budoyo Mbran Lor asal Kelurahan Kabelenan, Kecamatan Banyuwangi, tiba-tiba dikejar dua pemain yang sedang kesurupan. Dua orang yang ngejar. Mungkin di telinga si Lutfi ini ada makanan yang disukai sama si ini. Harimau. Kesurupan harimau. Ditengoknya kan, mungkin si Lutfi ini bikinnya sate di sini enggak. Sate di sini. Sate. Nyelipin sate di sini kan. Woi, kata kejar. Digigit kuping sampai putus. Parah loh ini. Enggak, kita kan nonton jalanan itu jarang kita dengar ada orang yang sampai mencelakai gitu ya. Tapi ini udah mencelakai ini, Bang. Udah boleh lah ini diperiksa. Ini kalau ini udah membahayakan, ini udah membahayakan. Udah boleh ditindak sama polisi nih, hukum. Paguyuban Jalanan Budoyo Mbran Lor nih. Tolonglah Tanggung jawab. atau mungkin memang si Lutfi ini memang waktu orang itu lagi kesurupan gitu kan. Halah, bohong tuh. Enggak suka. Bohong katanya. Tengok aja tuh dia tuh gayanya macam-macam dilatih tuh katanya. Langsung yang dua itu Kita kejar nanti. kita kejar aja lah, Target enggak? itu target Iya, katanya. kita pura-pura kesurupannya kita gigit aja lah enggak katanya. Digigit udah antara dua itulah. Jadi perlulah diselidiki nih sama polisi sama hukum untuk mencari tahu apa yang terjadi nih. Next. Next. Wih, masih ada. Saat itu Next aja ya. Next aja. Next. Nah, ini. Masih ada aja Sosok Kiai Gimana Supar coba, yang Pak? hamili santri ngaku bisa gandakan diri, gandaannya jadi gandaannya yang jadi pelaku. Nuduh apanya? Sosok ini beritanya ya teman-teman ya, yang di ini ada yang nanya Bima cuma separuh kelihatan. Bima nanti Siapa kelihatan. itu? Bang Ben. Bang Ben. Sosok Kiai Supar yang hamili santri ngaku bisa gandakan diri dan gandaannya yang jadi pelaku. Ini lagi masalah-masalah ini lagi nih. Walid. Walid. Ya ampun, Walid. Kiai, kenapa sih masih ada yang percaya sama orang santri? Ya tapi memang Pesantren itu sebenarnya jadi citranya jadi jelek gara-gara Iya, orang-orang gara-gara kayak kayak gini. gini. Itulah tuh. Aku tuh punya teman-teman pesantren tuh bagus-bagus loh, orang-orang Iya, yang sama aku keren-keren. juga, Kalau Bang. kalau di kantor tuh kerja kerjanya bagus, toleransinya bagus juga. Tapi dia juga ibadahnya lancar. Jadi yang kayak gini-gini yang nih ini orang- merusak nih. Aduh. dia kayak manfaatkan mental santrinya nih kan kita bilang ya, santri-santri wanitanya itu dimanfaatkan. Dan kenapa masih percaya ada orang, aku bisa 2 orang loh katanya. Masih ada orang percaya. Gimana kau cara di BAP polisi dia nih? Pak, siapa namanya? Supar, Kiai Supar. Pak Kiai Supar. Bapak pelakunya. Indah doh Pak ganda. Kok Minang terus? Indah doh Pak katanya. Duplikat awak kok katanya. Gilo angkat. Gilo angkat. Saya sebenarnya 2 orang, Pak. Iya. Saya sebenarnya 2 orang. Saya sebenarnya 2 orang. Gitu. 2 orang. Satu siapa katanya? Satu saya katanya. Satu lagi jawab sendiri. Itu si Pak ini, Pak Vincent. Pak Vincent. 2. 2. 1 katakan. 2 lah. Katanya. Saya kan ada 2. Saya orang kan ada 2. Lagi mana? Satu lagi mana? Saya Saya satu. itu. Satu lagi? Satu lagi silakan jawab sendiri kawan-kawan ya. Nanti kalian bisa ngubah wajahku jadi Pak Vincent. Bisa. Bisa. Bang, dalam persidangan pada Kamis 27 Februari 2025, ia mengklaim dapat menggandakan diri dan menyalahkan roh halus yang menyerupai dirinya sebagai pelaku. Gimana cara menyalahkan roh halus coba? Ini semua permasalahan hari ini pasti disalahkan ke roh halus. Tadi Iya. dari berita yang pertama sampai sekarang itu yang disalahkan orang-orang yang pertama jalanan tadi menggigit kuping. Ini jangan-jangan yang masuk yang menggigit kuping tadi enggak juga. Kenapa? Roh halus. Apa salah roh halus itu pun malas dia kayak gini kan. Dia kalau bisa itu, Bang, roh halus semua nampak ini. Udah di ini juga kita nih. Iya. Udah dibantai juga. Dia roh halus tuh lagi sidang nih si apa?
Lagi sidang siapa, Pak? Ini Sapar. Nih Supar. Pak Supar. Di sini hakim kan. Roh halus tuh samping dia nih. Enggak, Pak, roh halus. aku terus nang kesana. Risiko nang. Roh halus. Din kok enggak bisa menyentuh kakak. Aku terus yang salah kata. Roh halus yang salah kan. Jalanan juga gitu. Ya, Roh gitu halus juga, yang roh salah, halus Pak. ya. Jalan roh halus enggak tahu apa-apa kok. Saking halusnya dia menyentuh kita nggak bisa. Ini lagi nih, menggandakan diri ini. Aduh, kenapa sih bisa menggandakan diri ini? Bisa menyalin dirinya sendiri. Meski mengajukan pembelaan yang dianggap tidak masuk akal oleh hakim, dakwaan jaksa terbukti sah. Hakim menjatuhkan 14 tahun penjara oleh Kiai Supar. Denda 200 juta, restitusi 106 juta untuk korban. Ini yang nggak ngerti hukum ini aku jelasin ya. Iya. Secara hukum, kalau di situ udah banget habis ini. Habis itu. Hakim. Ya, 14 tahun tuh udah biasanya hukuman yang cukup tinggi Untuk tinggi seorang untuk pemerkosaan. kasus ini jatuhnya pelecehan seksual. Untuk kita nggak tahu ini di bawah umur atau nggak lagi nih. Tapi yang jelas ini pelecehan seksual. 14 tahun. Santri belum 17. Belum tentu berarti di bawah umur. Berarti jatuhnya bukan pelecehan seksual, perlindungan anak. Nah, namanya perlindungan Itu anak. menurut aku 14 tahun sama denda 200 juta itu enggak cukup menurut aku. Iya, lebih nggak lah. cukup lah. Harus lebih. Mental wanita Iya, itu, mental wanita mental itu. orang sama keluarganya itu kena. Miliaran minta langsung, Iya. biar langsung. Berapa tahun? Harusnya itu sampai 20 tahun. 20 tahun Mbak, vonis tertinggi yang ada di apa? Indonesia ya. Di Indonesia vonis tertinggi 20 tahun. Seumur hidup bikin. Seumur hidup bikin kayak gini orang-orang ini 14 tahun ini masih kecil. 14 tahun itu kalau dia masuk lapas, dia cukup menjalani Nih, sekitar Bang, dendanya itu sebesar 200 juta. 200 juta kalau bisa dibayar ya. Iya. Kalau dia nggak bisa dibayar 200 juta itu diganti subsidiar namanya. Subsidiar itu subsidiar. pengganti. Jadi nanti misalnya 200 juta ini di dalam kalau diganti jadi bulan menjadi sekitar 6 bulan. Oh. Bisa diganti. Jadi dia jalani 6 bulan, lunas 200 juta itu nggak dibayar. Itu uangnya dikemanain tuh? Kalau dijalaninya hukumannya uang nggak dibayar. Tapi kalau uangnya di 200 juta dibayar masuk ke negara, ke Kementerian negara. Keuangan. Ya. Yakin untuk negara tuh, Bang? Yeay. Susah. Dia yang di situ. Yakin untuk negara itu. Tapi yang ini ada nih kerugian yang harus dikasih ke ini. Ke korban. Ke korban 106 Restitusi, juta itu ya. restitusi itu artinya dia harus mengganti uang itu setelah dia dihukum harus dibayarkan ke korban 106 juta itu. Kalau nggak bisa dibayar? Ya tetap kalau nggak bisa dibayar si korban boleh berhak menuntut, disita aset-asetnya diganti sama korban gitu 14 tahun. Next. Parah nih si apa nih? Super. Aduh, ini dia ya. Ini itu dia tadi. Iya. Enggak, ini Oh, berita baru. Oke, berita baru. Berita baru, berita selanjutnya. Berita ceriaan. Sudah besar ikutan main polisi-polisian bareng anak kecil. Pas diteriakin maling warga sekitar ikut. Apa nih maksudnya? Ini dia. Ini dia nih. Aduh. Nasib sial mengunjungi Oge. Orang gilo. Orang giloan katanya. Orang giloan. Walaupun sudah Kenapa berumur. orang gila aja? Orang gilo. Oge orang gilo. Orang gilo. Aku bahasa Minang, orang gilo. Walaupun sudah berumur, tetapi masih bermain polisi-polisian dengan bocah di sekitar rumahnya. Tahu nggak main polisi-polisian? Dia nggak tahu. Polisi apa? Nih, misalkan kita nih, Iya. kita main polisi-polisian. Aku polisinya, polisi, kau penjahatnya. penjahatnya. Nah, aku gini-gini kan, kau nanti ya. Oh. Maling. Dikejar beneran, dikejar beneran. Nah, ini ketawa dia baru ketawa. Ini ya. Oh jadi main-main Ini dia. ya. Dia ini kayak penjahatnya gitu. Tapi dia main. Sama anak-anak. Oh. Anak tuh teriak maling. Maling. Baca beritanya. Baca beritanya. Tunggu dulu ini aku masih nggak. Pas diteriakin maling, warga sekitar ikutan mengejar. Karena anak-anak teriak, warga sekitar dengar nih, oh, maling nih. Maling. Wah, indah pak, indah pak. Ngapain bawa beneran kayak Aduh, gitu? kesini. Indah. Aku dulu bahasa Minang terus tadi lucu kali lagi. Kenapa sih? Next, Bim, apa berita? Udah nggak ada beritanya. Oh, nggak ada ya? Mukanya nanti kau tunjukkan kan mukanya. Kasihan tengok tuh. Dia ya ampun kasihan kali dia tuh. Cuman main. Bang. Iya main loh. Jadi mamanya pun marah sama dia tuh. Wah angko katanya. Main sama anak kecil. Main sama anak kecil, main polisi-polisian nang. Mangang jadi malingnya katanya. Mangang ada anaknya Pak Lutfi katanya.
Telinganya putus. Iya, makanya telingonya putus, Pak, katanya. Oh, katanya. Ini kok bisa dia main sama anak kecil, Bang? Harusnya dia main sama seumuran sama dia. Dia udah umur 30 loh. Udah harusnya nikah lah. Gagal polisi. Kawan-kawannya diajak main polisi-polisian yang umur 30-an. Enggak lah, awak memang polisi kok. Mana awak main Dia memang polisi kawannya ya. awak polisi kok katanya. Yang bikin berita Kopet nih datang. Iya. Tahu aku Kopet nih seringkali berita-berita aneh, dan ini Kopet lain. Kopet Dius. Kopet nih sini. Oh iya. Seringkali dibahas dulu di YouTube nih. Tapi beritanya unik lah ya. Nasib sial mengunjungi OG nih. Sial kali ya nasib OG. Oke deh. OG deh. Nah, 30 menit. Udah 30 menit? Ya. Oke lah. Kesimpulannya, kalau aku sih mulai dari yang mengaku Yesus. Jangan pernah mengaku Yesus dimanapun kalian berada, teman-teman, karena Yesus itu sudah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Dia sekarang. Tapi di Islam masih ada kan? Nanti Nah, dia nah, bangkit. bisa. Nanti dia bangkit. Iya, memang kami juga percayakan ada juga tuh. Dia datang lagi Oh iya. di hari penghakiman katanya. Iya. Kalau dia datang lagi ya siap-siap aja lah kita ya. Tapi intinya kalau yang datang model-modelnya kayak Black Jesus tadi si Elios. Silio. Serius. Ya udahlah, nggak usah percaya gitu. Iya. Jelas semua nabi-nabi pertama itu, semua pengikut-pengikut itu Rasnya. dari Arab rata-rata Iya. datang. Hadirnya nggak ada yang tiba-tiba dari Sudan, nggak ada Kenya, dia dari Kenya, Kenya. Senegal, nggak ada. Sudahlah. Itu udah salah tuh. Udah salah. Ya, terus satu lagi tadi apa? Ini Kiai Supar itu. Jalanan dulu, jalanan. Oh, jalanan ya. Jalanan, Jalanan. Lutfi. Ini sih, boleh sih kalau untuk budaya boleh. Budaya ikut. bagus, Tapi budaya jangan bagus. sampai Jangan sampai melukai orang. Dan Lutfi, ini untuk Lutfi nih ya, saran untuk Lutfi. Kalau ada yang Dia nggak nanya, bisa dengar. dia bisa dengar pakai apa? Oh, nggak bisa, aku nggak bisa. Nanti ini kalau Bang. kita bikin gerakannya nanti kita dibilang pelecehan, jangan. Kita pokoknya kita kasih tahu aja, Lutfi, kalau kamu nggak bisa dengar, suruh keluarga kamu dengar. Ini pesan untuk kamu. Kalau ada yang nanya telinganya kenapa? Jangan bilang gara-gara digigit jalanan. Iya. Bilang aja cedera, kecelakaan motor. Karena kalau kau bilang digigit jalanan, orang pasti bilang sama kau, giloang. Giloang katanya. Dan juga kalau untuk pemain jalanan kalau ya ngerasa-rasa hantunya mau gigit nih kan. Pakai ini apa namanya untuk petinju itu. Gamsil apa namanya itu. Iya, iya. Pakai itu. Oh iya. Antisipasi. Jadi Antisipasi. pemain jalanan itu, jadi kita bisa kelihatan tuh pemain. Kan misalnya pemain jalanan itu random dia kan. Iya. Tiba-tiba kan orang itu kan memang disuruh untuk datang ngumpul di masyarakat yang lagi nonton. Tiba-tiba dia kesurupan. Jadi sekarang kalau udah pakai gitu orang tahu jadinya dia itu jalan. Karena dia giginya agak nonjol. Kayak gini kan. Dia udah siap-siap. Pakai gamsil. Ya. Gamsil ya namanya itu. Iya, abang ini petinju kata orang. Kalau dia pemain jalan. Pemain jalanan. Terus ada lagi aja, Pak? Apa lagi? Oh, Ya, Supar, Oke, Pak Supar. Jangan lagi sama kita ingatkan lagi teman-teman, jangan pernah memanfaatkan agama. Untuk ini memperjualbelikan agama, untuk Iya. jadikan uang itu nggak boleh ya. Nggak boleh teman-teman, dan jangan manfaatkan untuk melecehkan orang, untuk memanipulasi orang, karena itu salah sekali ya teman-teman, nggak boleh ya. Dan tragis. Remaja. Oh ini Tadi. belajar Pak. Ini sih kacau sih. Iya, yang Ini nggak tahu aku mentok aku nengok ini. Yang ini jangan nonton YouTube lah. Iya. Dia cepat Kita nggak nanti orang nggak mau nonton kita. Enggak, yang ini dia orangnya cepat terpengaruh. Oh, iya. Udah Dianya jangan si dia sering-sering nonton ini, YouTube. jangan- Ya dia nonton YouTube. Kalau mau nonton YouTube silakan tonton YouTube-nya Maggie Irawan ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode ke-7 Kabar Luar. Hah? Oh, ke-6. Sampai ketemu di episode ke-6 di Kabar Luar.